Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger channel. Pada video ini saya mau ngasih tutor bagaimana caranya bikin subdomain di Blogger ya, atau Blogspot. Jadi buat teman-teman yang pakai Blogger itu bisa bikin subdomain ya. Jadi nggak cuma yang pakai WordPress aja gitu, yang pakai Blogger juga bisa dibuat subdomainnya. Dengan syarat blog teman-teman harus sudah menggunakan domain TLD ya, atau top level domain seperti ini nih, domainkeren.xyz ya. Ini roots domainnya nih, domain utamanya. Jadi kalau yang teman-teman masih pakai Blogspot belum di custom ke TLD, nggak bisa bikin subdomain ini. Oke, sebelum masuk ke materi jangan lupa di subscribe dulu ya channel ini. Oke. Pertama caranya gini, mungkin teman-teman belum tahu ya perbedaan domain utama ya, roots domain atau subdomain. Nah yang dimaksud kayak gini nih, misalnya kayak Tribun ya, saya ambil contoh. Nah ini bali.tribunnews.com, intinya nama yang di depan ini terus di dot di titik itu subdomain ya, yang di depan sini. Domain utamanya dia tribunnews.com ya, ini kayak ini tribunnews.com. Kalau yang depannya ini subdomainnya. Jadi misalnya teman-teman gini kegunaannya, daripada beli domain baru kan sayang ya, sayang uangnya gitu, teman-teman bisa bikin blog baru lagi dengan domain yang sama. Misalnya kayak gini, teman-teman punya domain namanya domainkeren.xyz, misalnya pengen buat niche baru tentang resep, bikin aja resep.domainkeren.xyz. Umpamanya domain utama teman-teman ngebahas tentang olahraga, kan gak nyambung ya kalau olahraga dicampur sama resep. Bisa beli domain baru bisa aja, atau bikin subdomain ya. Subdomain ini tetap dianggap sebagai blog baru atau domain baru ya, cuma sudah lebih populer karena udah ada root domainnya teman-teman yang udah eksis sebelumnya. Misalnya teman-teman udah sering share ke medsos ataupun udah banyak traffic di domain utama. Bikin subdomain di Blogger nih nggak sesimpel di WordPress ya, tapi tetap bisa. Oke, pertama teman-teman caranya bikin blog baru deh ya, bikin blog baru dulu. Misalnya judulnya ya, misalnya kita buat dari nol ya, nih blog baru. Oke, kita udah punya blog nih. Lalu kita cek, nah ini masih kayak gini, masih .blogspot. Jadi kita pengen coba buat contohnya pakai apa ya, blog ya, blog.domainkeren.xyz ya. Oke, kita ke setting ya. Kalau udah setelan di blog barunya, kita ke bawah terus cari custom domain. Mana sih custom domain ya? Nah nih domain custom ya, di publish ini domain custom. Klik, langsung teman-teman masukin namanya ya, sekalian domain utama teman-teman. Soalnya saya bikin ini blog.domainkeren.xyz ya, kan ini domain utama saya domainkeren.xyz ya. Ini syaratnya tuh harus sudah terkait dulu ya. Jadi teman-teman harus udah punya domain TLD yang aktif ini dulu ya, baru kita bisa bikin subdomain. Namanya gini ya, blog.domainkeren.xyz, terus kita simpan ya. Oke ya, udah begini. Terus kita ke tempat beli domain teman-teman di mana ya. Misalnya saya contoh dummy blog ini yang domain keren tadi di rumah web ya, di rumah web. Rata-rata ya sama ya, kalau mau manage DNS kayak gini-gini semua nih, rata-rata sama lah. Ada CNAME-nya, nya, type-nya gitu kan, sama lah di mana-mana juga mayoritas. Intinya teman-teman menuju ke halaman manage DNS, terus yang lain ini jangan dirubah yang udah ada ya. Di domain tadi, domain utama teman-teman yang udah jadi ya, kan ini udah di custom ya sebelumnya. Kita ke add new record. Nah ini
record domain keren.xyz ya, karena ini udah eksis sebelumnya, kita tinggal nambahin CNAME doang. Pada intinya sih itu aja. Tadi kita nambahin blog ya, blog. Ini kita ubah dulu ya, record type-nya CNAME. Ini domainnya blog. Nah ya, blog.domainkeren.xyz. Ininya udah. Hostname-nya kita pakai GHS Google ya. Mana tadi GHS Google? Coba saya back dulu ya. Ini ghs.google.com ya. Oke. Kita add new record. Sorry tadi lupa ke situnya ya. Kita record name-nya CNAME ya. Hostname-nya tertuju ke GHS Google. ghs.google.com. Nah, ini baku nih buat semua blogger, buat semua blogspot. Domain tambahin tadi subdomainnya blog ya, yang kita mau tes. Nah, kalau udah begini TTL yang diubah, kita add record. Yes, udah jadi. Coba kita back ya, kita cek. Nah, tadinya kan sebelumnya CNAME-nya ada 2, sekarang ada 3 nih ditambahin nih blog ya. Terus yang di sini teman-teman nggak bisa pakai www lagi ya, www.blog.domainkeren.xyz. Kalaupun bisa juga kayaknya kepanjangan amat ya. Jadi nanti langsung https://blog.domainkeren.xyz gitu. Nah ini udah ya. Kalau udah ini sebenarnya kita perlu tunggu ya 1 kali 24 jam atau 1 sampai 2 jam lah palingan, karena dia propagasi DNS dulu ya. Kalau udah begini, ini kan biasanya kita alihkan domainnya. Ini jangan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman centang ini dialihkan domain, nanti yang di domain utama nih, domainkeren.xyz gitu, akan ke redirect ke blog.domainkeren.xyz, ke subdomain yang baru ini. Jadi jangan, blog utama tetap blog utama. Jadi intinya sih ini blog terpisah ya. Cuma kita numpang domain di rootsnya domainkeren.xyz ini. Itu teman-teman. Jadi keuntungannya gitu, nggak perlu beli domain lagi. Ini https di checklist. Oke, nah ini udah 2 ya, udah double nih di checklist. Udah kita cek ya, lihat. Nah ini kan masih begini nih. Nah nanti kita alamat blog teman-teman yang ini nih, cuma belum jadi karena masih propagasi itu ya. Kita coba yes, perubahan DNS nya. Biasanya sih kalau baru-baru masih site can't be reached ya. Ini nggak mesti sih, nggak ada patokan tertentu ya, 1 jam, 2 jam, setengah jam, atau 1 kali 24 jam ya. Tapi umumnya sih cepet sih ya. Biasanya yang sekarang ini udah agak cepet. Nah ini masih kayak gini ya. Oke, ini videonya saya pause dulu soalnya bakalan lama ya nanti kalau udah jadi. Halo teman-teman, balik lagi. Ini video yang semalam ya. Jadi saya ngerekornya itu malam ya. Ini udah saya tinggal tidur, jadi udah 8-10 jam ya, udah ngopi-ngopi, udah makan segala macam. Coba kita cek ya. Nah ini udah aktif ya teman-teman, blog.domainkeren.xyz. Jadi kalau yang versi saya nih, karena saya bawa tidur 8-10 jam lah kurang lebih. Tapi kalau misalnya teman-teman tunggu mungkin 1-2 jam ya. Cuma paling lama biasanya 1 kali 24 jam deh buat dia propagasi DNS, termasuk redirect HTTPS nya itu ya. Ini udah aktif nih. Domain yang lama juga tetap berfungsi ya. Jadi teman-teman sekarang punya blog dengan subdomain ya, 2 blog dengan domain utama 1, subdomain 1. Nah gitu teman-teman. Keuntungannya pakai subdomain ini, jadi misalnya domain utama udah di ACC AdSense ya, teman-teman udah punya akun AdSense nih, domain utamanya udah di ACC, subdomain tinggal perlu di add aja, nggak perlu di review ulang. Ada fitur ya di AdSense itu, domain keren add subdomain. Nah add subdomain kalau udah ditambahin itu iklannya udah auto tayang teman-teman. Nah itu keunggulannya. Jadi misalnya teman-teman mau beli domain lagi, coba dipikirin lagi deh ya. Soalnya kalau beli domain baru kan mesti di review site dulu ya di AdSense ya. Kalau misalnya subdomain nggak perlu. Jadi kalau selama domain utamanya udah tayang, subdomainnya udah pasti tayang juga. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan membantu. Jangan lupa dibagikan kalau misalnya ada
yang lain yang membutuhkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.